Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Saya Tiara Nur Oktavina dan dua rekan saya yaitu Syariah Islami dan Fiona Aulia dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami di mana materinya yaitu keputusan pembelian konsumen. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada A, pengertian keputusan pembelian konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk, mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan, maka ia harus memiliki alternatif. Menurut Peter dan Olson 2000 dalam Molly 2014, keputusan pembelian adalah proses mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Dengan demikian, dapat disimpulkan keputusan pembelian adalah proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan akan produk tertentu, menganalisis atau mengenali kebutuhan dan keinginan produk yang akan dibeli. Selanjutnya ada B, proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan konsumen merupakan suatu kegiatan yang penting karena dalam proses tersebut memuat berbagai langkah yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil keputusan. Keputusan membeli merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Tahapan konsumen dalam melakukan keputusan membeli, yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Lalu ada yang C, dimensi pembelian konsumen. Ada 6 dimensi yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, yaitu 1. Keputusan pemilihan produk, di mana konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau jasa untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memusatkan perhatian kepada orang-orang yang berminat untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Yang kedua, ada keputusan merek yang dipilih. Konsumen harus memutuskan merek dari produk dan jasa yang akan dibeli, karena setiap produk dan jasa memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Yang ketiga, ada keputusan toko yang dipilih. Konsumen mengambil keputusan tentang penyalur yang akan digunakan. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur yang bisa dikarenakan faktor lokasi, harga yang murah, persediaan produk yang lengkap, kenyamanan, keluasaan tempat, dan sebagainya. Yang keempat, ada keputusan mengenai jumlah. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk atau jasa yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian dilakukan mungkin lebih dari satu. Yang kelima, keputusan mengenai waktu pembelian yang dipilih. Keputusan konsumen dalam pemilih waktu bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang berkunjung setiap hari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan mungkin 1 tahun sekali. Dan yang keenam, keputusan mengenai cara pembayaran. Di sini konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa pasti harus melakukan suatu pembayaran. Pada saat pembayaran inilah biasa konsumen ada yang melakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syariah Islami. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang D, indikator keputusan pembelian. Yang pertama, kemantapan pada sebuah produk. Konsumen akan memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada kualitas, mutu, harga terjangkau, dan faktor-faktor lain yang dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk apakah produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan konsumen dalam membeli produk juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa produk tersebut sudah terlalu melekat dan di benak mereka karena mereka sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Yang ketiga,
memberikan rekomendasi kepada orang lain. Konsumen mendapatkan manfaat yang sesuai dengan sebuah produk, mereka pasti akan merekomendasikan produk tersebut dengan orang lain. Mereka ingin orang lain juga merasakan bahwa produk tersebut sangat bagus dan lebih baik dari produk lain. Yang keempat, melakukan pembelian ulang. Kepuasan konsumen dalam menggunakan sebuah produk akan menyebabkan konsumen melakukan pembelian ulang produk tersebut. Mereka merasakan produk tersebut sudah cocok dan sesuai apa yang mereka inginkan dan harapkan. Indikator kepuasan pembelian pada penelitian ini meliputi adalah keinginan untuk membeli produk, keyakinan untuk membeli produk ketimbang manfaat dari produk, dan produk sesuai harapan. Yang ada pengertian segmentasi pasar. Ada 3 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gito Sudarno, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat yang homogen. Yang kedua itu menurut Armstrong, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Yang ketiga itu menurut Hermawan Kartajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmen pasar sangatlah penting dalam bisnis dan pemasaran. Jadi segmentasi pasar merupakan proses penyeluruh di mana perusahaan harus memperhatikan pembeli dari masing-masing segmen. Setidaknya usahanya akan lebih ekonomis apabila unit-unit pembelian itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok saja. Ini semua tidak lepas dari usaha untuk mencapai laba maksimum. Yang F, dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama itu ada geografi. Segmen geografi akan membagi dasar ke dalam beberapa bagian geografi yang berbeda-beda seperti negara, negara bagian, wilayah, kota, dan desa. Perusahaan akan beroperasi pada satu atau beberapa area geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan. Yang kedua, demografi. Informasi demografi merupakan informasi yang mudah dijangkau dan relatif lebih mudah untuk mengidentifikasikan target market. Informasi ini memberikan pandangan tentang tren yang sedang terjadi. Meski segmentasi demografi tidak dapat diramalkan perilaku konsumen, namun segmen ini dapat melihat perubahan permintaan aneka produk. Segmentasi demografi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kampanye pemasaran. Yang ketiga ada psikografi. Segmen psikografi, perilaku konsumen diamati melalui gaya hidup, nilai-nilai kehidupan yang dianut, dan kepribadian. Yang keempat itu ada perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi kelompok homogen dan pola pengguna produk, respon atau pengetahuan terhadap produk, yaitu occasion atau peristiwa atau kejadian, benefit, usage, dan loyalty status. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari syariah Islami. G. Dasar segmentasi pasar bisnis. Perusahaan yang pemasarannya di bidang pasar, bisnis atau biasa disebut business to business, perlu melakukan segmentasi pasar agar bisa menjual produk atau jasa pada kelompok konsumen yang sesuai dan menguntungkan. Seperti pada pasar konsumen, segmentasi pasar bisnis juga bisa dilakukan dengan beberapa variabel. Sebagai berikut, yang pertama demografi, kedua jenis operasi, ketiga pendekatan pembelian, keempat faktor situasi, kelima karakteristik individu. H. Kriteria segmentasi yang efektif. Kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan antara lain. Pertama, terukur. Measurable, artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut. Kedua, terjangkau atau accessible, artinya segmen pasar itu dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Ketiga, cukup luas, substansial, sehingga dapat menguntungkan bila dilayani. Keempat, dapat dilaksanakan actionable, sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Kelima, bisa dibedakan differentiable, yaitu segmen bisa dibedakan karakteristik dan mempunyai respon berbeda terhadap tawaran program pemasaran. I. Evaluasi dan seleksi segmen pasar. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi segmen yang akan dipilih. Antara lain, yang pertama, segmen yang dipilih apakah yang memenuhi 5 kriteria segmentasi yang efektif? Kedua, apakah segmen yang dipilih cukup menarik secara jumlah, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan mempunyai resiko yang rendah? Ketiga, apakah melayani segmen yang dipilih sesuai tujuan, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan? Keempat, apakah perusahaan sudah mempunyai semua kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani segmen yang paling menarik? Setelah melakukan seleksi terhadap setiap segmen, maka perusahaan bisa memutuskan memilih target marketnya berdasarkan 5 pola di bawah ini. Pertama, perusahaan memutuskan membuat satu produk untuk satu segmen, single segment concentration. Kedua, perusahaan memutuskan memasarkan satu produk pada berbagai macam segmen, product specialization. Ketiga, perusahaan memutuskan memasarkan berbagai macam produk pada pasar terpilih, selective specialization. Keempat, perusahaan memutuskan membuat berbagai macam produk untuk segmen pasar tertentu, market specialization. Kelima, perusahaan membuat banyak produk untuk semua segmen pasar, full market coverage. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Tiara Nur Oktavina. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.